Sesaat lagi kita akan memasuki acara Tauladan, Tausiah di bulan Ramadan. Program acara ini terselenggara berkat kerjasama Sisnet Radio dan Dewan Masjid Indonesia Cabang Belitung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yataba'adu minal a'da' ad-da'imil ladzi la yattasilu bi ghayati wa la nafad, al-hayyil ladzi la yadkhulu tahtal kauni wal fasad, al-baraya minas sahibati wal walidi wal aulad, ahmaduhu ala alaih wa a'udzu bihi min murri qada'i, amma ba'd. Hadirin pendengar radio Sisnet rahimakumullah, di hari-hari yang sudah hampir menjelang akhir Ramadan ini, marilah kita selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita yang tinggal beberapa hari lagi. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Hadirin pendengar radio Sisnet rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita. Siapa yang lebih bagus amalnya, kemudian dia akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan umat manusia di dunia dengan surganya Allah, dan akan membalas setiap kejahatan dengan neraka. Baik surga maupun neraka, keduanya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melihat bagaimana gambaran surga yang dijanjikan kepada kaum mukmin dan bagaimana pula karakteristik para penghuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati uiddal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun wadhiha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina al-kafirinan nar. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, buah-buahannya tidak pernah habis, demikian pula naungannya. Allah juga berfirman, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan, dan ampunan dari Tuhan mereka sama dengan orang yang kekal di dalam neraka yang diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Hadirin pendengar radio Sisnet rahimakumullah, di samping gambaran surga yang dilukiskan secara dramatis oleh kedua ayat itu, kita juga menemukan gambaran-gambaran lainnya dan berita ayat-ayat lainnya. Surga terdapat pasangan-pasangan hidup yang sebaya dan menggairahkan. Mereka adalah bidadari-bidadari surga yang siap untuk menyambut ahli amal ketika di dunia. Mata yang jelita, menawan diperuntukkan bagi orang-orang ketika hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni surga sekali-sekali tidak akan mendengar apalagi mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kotor, kata-kata yang dusta. Semua kata penuh makna, semua kata penuh santun yang mengenakkan telinga untuk mendengarnya. Permadani-permadani terhampar bersih dan rapi. Sementara makanan, minuman dan buah-buahan tidak henti-hentinya setiap saat.
Sebagian penghuni surga ada yang bersenang-senang dengan duduk-duduk di atas sofa. Mereka duduk-duduk bercengkrama di taman-taman. Mereka memakai sutra halus yang lembut di kulit. Hadirin pendengar radio Sisnet rahimakumullah. Pada bulan Ramadan, pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka kesempatan bagi siapa saja untuk memasukinya. Allah sudah berjanji akan melipat gandakan pahala di bulan puasa. Kita juga tahu bahwa musuh-musuh kita syaitan laknatullah, tangan kaki syaitan dibelenggu. Maka saatnya bagi kita untuk memacu diri meraih derajat surga setinggi-tingginya di bulan Ramadan yang suci ini. Bagi orang Islam yang ahli puasa, Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu surga yang spesial. Pintu itu akan terbuka bagi orang-orang yang ahli puasa, dan sesaat setelah mereka memasuki surga lewat pintu itu akan menutup kembali hingga tidak seorang pun dapat memasukinya. Apakah nama pintu itu? Pintu itu bernama Ar-Rayyan. Abu Hurairah radhiyallahu an, seperti diriwayatkan oleh Bukhari, menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkat. Allah mempersiapkannya untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara satu tingkat dengan lainnya adalah seperti antara langit dan bumi. Apabila kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus. Ia adalah surga yang berada di tengah-tengah dan paling tinggi. Sungai-sungai surga mengalir darinya. Di atasnya ada singgasana Zat yang Maha Pengasih. Hadirin pendengar radio Sisnet rahimakumullah, di dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga terdapat beberapa kamar. Bagian luarnya tidak terlihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Allah mempersiapkan surga itu untuk orang yang memberikan makan, selalu berpuasa dan sholat pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Demikianlah gambaran surga. Meskipun banyak diberikan gambaran, tetap saja hakikatnya jauh lebih indah, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, lebih menenteramkan dari sekedar lukisan kata-kata. Ia adalah segala kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata di dunia. Telinga tidak pernah mendengarkan gambaran yang nyata, dan tidak pula terbersit kenikmatan itu dalam benak seorang anak manusia pun. Semuanya jauh dari apa yang pernah kita dengar, apa yang kita lihat. Hadirin pendengar radio Sisnet rahimakumullah, begitu banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih banyak orang yang berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan puasa. Padahal sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang membawa kita, yang menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan puasa Ramadan kali ini akan menghantarkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, hanya sedikit, semoga menambah keilmuan kita. Fusikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama nasihat dan untayan hikmah program acara Tauladan, tausiah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga menjadi amal kebaikan yang senantiasa mengalir kepada beliau para ustadz-ustadz Dewan Masjid Indonesia. Nantikan besok di jam yang sama. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Sisnet Radio dan Dewan Masjid Indonesia Cabang Belitung Timur.